Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Qud yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada pertemuan perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai 17 kebaikan yang kamu dapatkan saat rutin sholat tahajud. Saudara-saudariku yang mulia, selain mengerjakan sholat wajib, umat Islam juga dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari. Dalam sejumlah hadis sahih disebutkan berbagai keutamaan tentang sholat tahajud. Saudara-saudariku yang mulia, ini beberapa kebaikan sholat tahajud yang bisa kamu dapatkan jika rutin mengerjakannya, yaitu diantaranya yang pertama, penghapusan dosa. Penghapusan dosa, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam, karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, serta penutup kesalahan dan penghapus dosa. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, Baihaqi. Merasa banyak dosa, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka untuk hamba yang sholat tahajud. Kemudian yang kedua, mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 macam manusia Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, tersenyum kepada mereka, dan merasa senang dengan mereka, yaitu salah satunya adalah orang yang memiliki istri cantik serta tempat tidur yang lembut dan bagus, kemudian ia bangun malam untuk sholat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ia meninggalkan kesenangannya dan mengingat aku. Seandainya ia berkehendak, maka ia akan tidur. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang meninggalkan kenikmatan tidurnya untuk bersujud di hadapannya. Orang yang mengambil wudhu lalu sholat tahajud akan mendapatkan ridho bahkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, lebih dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kalian mengerjakan qiyamul lail, sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Mendekati diri kepada Allah ta'ala, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan, dan menangkal penyakit dari badan. Diriwayatkan At-Tirmizi dan Al-Hakim. Di saat sebagian umat manusia tertidur pulas dan kamu menunaikan sholat tahajud di tengah heningnya malam, maka kamu sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Sholat tahajud memberi cahaya di wajah dan hati. Orang yang rutin mengerjakan sholat tahajud akan tampak tanda kesolehan di wajahnya yang diperkuat oleh hadis sebagai berikut. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud
akan wajahnya akan terlihat tampan ataupun cantik di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Salah satu cara bersyukur, diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat malam hingga bengkak kedua telapak kaki beliau. Lalu aku katakan kepada beliau, mengapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah? Padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari. Sholat tahajud juga menjadi salah satu wadah mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan bersyukur merupakan jalan kebahagiaan. 6. Salah satu sunnah Rasulullah. Hukum sholat tahajud adalah sunnah mu'akadah, yaitu sunnah yang dianjurkan. 7. Termasuk dalam golongan hamba yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 15-18. Subhanallah, kamu termasuk golongan orang yang bertakwa dan berada dalam taman-taman surga jika mengerjakan amalan ringan di akhir malam ini. 8. Termasuk golongan pengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika suami membangunkan istrinya untuk sholat malam hingga keduanya sholat 2 rakaat, maka tercatat keduanya dalam golongan perempuan dan laki-laki yang selalu berzikir. Hadis riwayat Abu Daud. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba yang selalu mengingatkannya, dan berzikir adalah salah satu cara mengingat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingat hamba yang selalu mengingatnya, dan berzikir adalah salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. 9. Mendapat tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada sebagian malam bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Saudara-saudariku yang mulia, yakin masih tidak mau menyisihkan 10 hari tidurmu untuk sholat sunnah tahajud? Mari kita kerjakan, kita istiqomahkan melaksanakan sholat sunnah tahajud pada setiap malamnya, terutama di sepertiga malam terakhir. Kemudian 10. Tambang pahala di penghujung malam. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 16-17. Saudara-saudariku yang mulia, amalan yang ringan namun berat timbangannya. Nah, kemudian yang ke-11, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seseorang muslim memohon kepada Allah dari segala kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim.
12. Termasuk golongan orang-orang saleh. Biasakanlah dirimu untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. Mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit dan pencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Jika kamu mengikuti kebiasaan baik orang-orang saleh, maka kamu merupakan bagian dari mereka. Dari hadis di atas juga dijabarkan bahwa sholat malam juga dapat mencegah penyakit. Memang kebaikan dunia dan akhirat. 13. Terhindar dari godaan syaitan. Syaitan mengikat di pangkal kepala seseorang darimu saat ia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masingnya tertulis malammu sangat panjang, maka tidurlah. Bila ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan lepas. Bila ia berwudu, 1 ikatan lagi lepas. Dan bila sholat, 1 ikatan lagi lepas. Maka di pagi hari ia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang baik. Namun jika ia tidak melakukan hal itu, maka di pagi hari jiwanya kotor dan ia menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari. Sholat tahajud juga mampu menangkal sifat malas dalam dirimu dan membuatmu menjadi bersemangat. Yang ke-14, jaminan masuk surga. Kebaikan sholat tahajud selanjutnya adalah mendapatkan jaminan masuk surga. Ini sesuai dengan keterangan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkan salam, beri makanlah, sambung tali kasih, sholat malamlah saat orang pada terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, At-Tirmizi. 15. Penyelamat dari siksa api neraka dan mendapat keringanan saat hisab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah dalam lindungannya pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungannya. Imam yang adil, pemuda yang rajin beribadah, seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai, bertemu dan berpisah hanya karena Allah, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan terhormat dan cantik lalu ia berkata, aku takut kepada Allah, seorang yang menyembunyikan sedekahnya tidak ingin dilihat orang, dan seorang yang mengingat Allah dalam keheningan hingga menitikkan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak akan ada amalan kita yang sia-sia meskipun sekecil apapun itu. Sholat tahajud 2 rakaat saja sudah bisa membuatmu terbebas dari api neraka dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-16, waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudariku yang mulia, doa yang kamu lantunkan saat sebagian besar orang terlelap akan didengar hingga ke langit, bahkan diaminkan oleh malaikat. Dan yang ke-17, mencegah diri dari perbuatan dosa. Saudara-saudariku yang mulia, hendakkah kalian mengerjakan qiyamul lail? Sesungguhnya ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, mendekati diri kepada Allah Ta'ala, mencegah perbuatan dosa, menghapus kejahatan dan menangkal penyakit dari badan. Diriwayatkan
At-Tirmizi dan Al-Hakim. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, Qiyamul Lail adalah merujuk kepada amalan beribadah pada malam hari. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyayangi hambanya yang selalu mengerjakan ibadah setiap malamnya dengan ikhlas. Salah satunya adalah mengerjakan sholat tahajud. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, itulah tadi penjelasan mengenai 17 kebaikan yang bakal kamu dapat saat rutin mengerjakan sholat tahajud. Mudah-mudahan hal ini menjadi manfaat yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.